Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa kembali, kesempatan untuk bersua kembali ya dalam mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu syar'i, ilmu yang sangat-sangat mulia, ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ilmu syar'i merupakan warisan ya. Warisannya para nabi bukanlah harta, melainkan ilmu, terutama yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ya. Baik, kita alhamdulillah akan melanjutkan masih belajarnya kita bersama dalam masalah fikih mendidik buah hati ya, menggunakan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala wa ra'ah. Tema kita masih tema yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu memberikan nama yang baik kepada buah hati ya. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan terakhir kemarin ya, bahwasannya nama yang baik itu akan memberikan pengaruh kepada seorang anak atau seorang buah hati yang diberikan dengan nama yang baik tadi. Dan juga nama yang buruk pun sama, bisa memberikan pengaruh terhadap seorang anak atau seorang buah hati yang diberikan atau yang diberi dengan nama yang buruk tadi. Maka para ayah, para ibu ya, perlu diperhatikan ketika memberikan nama kepada anak-anaknya, memberikan nama kepada buah hatinya yang baru saja lahir di dunia ini. Ya. Dan juga kemarin kita telah mempelajari bahwasannya dari nama seseorang ya, kita bisa mengenali ayahnya. Dari nama kita bisa mengenali ayah dari anak tersebut. Ayahnya bagaimana, kita bisa melihat dari nama-nama anaknya. Kalau nama anaknya adalah orang-orang soleh, maka insya Allah ayahnya pun adalah seorang ayah yang mencintai, mengagumi orang-orang yang soleh. Kalau nama anaknya adalah nama-nama orang yang tidak soleh ya, orang-orang yang misalnya para orang-orang yang berandalan atau yang lain sebagainya, atau orang-orang fasik dan yang lain sebagainya, maka orang tuanya pun tidak jauh dari pikirannya pun tidak jauh dari pemberian nama-nama anaknya dengan nama-nama tersebut tadi. Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini insyaallah pada halaman 51 ya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala Syekh Mustafa Al-Adawi, wa fihi isba'u nafsil mauludi bil izzati wal karamah fa innahu
hina yashibbu an tawqihi wa yumayyizu baina khamsatin wa sittatin wa yakunu fi sinni tasaulat as-sabi'ah min umrihi yabdu hadha as-su'alu ala man sammaytani ya abatah wa limadha ikhtarta hadha al-ism wa ma ma'nahu hina idin yaqa'ul abu fi ghamratis surur in kana ahsanal ikhtiyar. Wa fihi, kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullah ta'ala, dan ketika seorang ayah itu memberikan nama yang baik, nama yang indah, nama yang tepat kepada buah hatinya, ya, maka dia, seorang anak tadi, akan terisi jiwanya dengan rasa kemuliaan. Oh, ayah saya telah memuliakan saya. Oh, ayah saya telah menghargai saya. Oh, ayah saya telah menghormati saya. Itu ketika seorang anak diberikan nama dengan nama yang indah, diberikan nama dengan nama yang bagus, dengan nama yang baik. Maka seorang anak, jiwanya ketika dia beranjak dewasa, ya, atau dia beranjak balik, ya, maka dia akan merasa senang. Oh, nama saya ini nama orang baik, nama saya ini nama orang soleh. Maka dia merasa dimuliakan oleh orang tuanya, merasa dihargai oleh orang tuanya, merasa dihormati oleh orang tuanya. Maka ketika dia merasakan itu semuanya, tentu balasannya nantinya adalah dia akan menghormati orang tuanya sebagaimana orang tuanya telah memberikan haknya, telah melakukan kewajibannya dengan baik, yaitu memberikan nama yang baik kepada anak tersebut. Ya, dari sini saja ketika seorang ayah itu berbakti kepada anaknya, atau dalam bahasa lain dia berbuat baik kepada anaknya, maka anaknya akan membalas perbuatan baik ayahnya tadi dengan berbaktinya anak kepada orang tuanya nantinya. Salah satunya berbuat baik dari sisi mana? Dari memberikan nama anaknya dengan nama yang baik, dengan nama yang indah, dengan nama yang bagus. Maka sebaliknya, kalau seorang ayah ngasih nama anaknya dengan nama yang buruk, dengan nama yang jelek, dengan nama yang, atau nama gelar-gelar yang buruk, ya, gelar-gelar yang tidak baik, maka seorang anak tentu akan merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Seorang anak akan merasa bahwasannya orang tuanya ini tidak berbuat baik dengan memberikan nama yang baik, malah memberikan nama yang buruk. Sehingga apa? Sehingga dia nanti akan merasa akan balas dendam, ya, akan merasa tidak dihargai, sehingga dia pun tidak menghargai orang tuanya. Maka jangan kaget kalau anak yang dikasih nama yang buruk tadi suatu saat akan durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memberikan hak anaknya kepada dia, maka jangan harap orang tua tadi mendapatkan hak orang tua dari anaknya tersebut. Fa innahu hina yashibbu an tuqih wa yumayyizu an tawqih wa yumayyizu baina khamsatin wa sittah. Maka tatkala seorang anak tadi tumbuh beranjak dewasa, ya, dia menjadi seorang beranjak menjadi seorang pemuda, ya, dari anak-anak menjadi seorang pemuda, ya, atau dia tatkala mencapai umur tamyiz. Di sini disebutkan umur tamyiz itu di antara 5 sampai 6, 6 sampai 7, 5 sampai hampir 7 tadilah, ya, hampir mendekati 7 tahun atau di umur 7 tahun, di mana anak itu biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul darinya. Dia banyak bertanya kepada ayahnya, ayah ini kok begini, ibu ini kok begitu, abah ini kok begini, umah ini kok begitu, abi kok ini seperti ini, umi kok ini seperti ini, ya, mama kok seperti ini, kenapa kok seperti itu ya papa, dan yang lain sebagainya, ya. Itu kalau anak itu sudah mulai beranjak dewasa, dia pengen tahu, ya. Karena ya memang sifatnya seseorang
ya ketika sudah mulai mulai bisa mempelajari, memahami, maka dia akan bertanya-tanya ya. Pengen tahu ini apa sih? Oh, ini kursi nak. Oh, ini apa Pak? Ini kunci. Ini apa? Ini buku. Nah, itu semakin lama sampai suatu saat dia akan bertanya, alaman samaitani ya abatah. Wahai ayahanda, ya. Wahai ayahanda, kok engkau nama saya ini terinspirasi dari mana? Wahai ayahanda, namaku ini ngambil dari mana? Wahai ayahanda, kok kamu itu ngasih nama saya seperti ini? Suatu saat akan bertanya tuh. Orang misalnya kalau anaknya dikasih nama Abdullah, maka anaknya tadi yang diberikan dengan nama Abdullah suatu saat akan bertanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, kok nama saya Abdullah, kenapa nggak Muhammad atau Ahmad? Mungkin bisa jadi bertanya seperti itu. Dan itu sering sekali ditanyakan oleh seorang anak, yang lebih-lebih anaknya itu adalah seorang anak yang kritis ya, suka bertanya, ayah kenapa nama saya kok Budi? Ayah kenapa nama saya kok Ahmad misalnya. Atau kalau perempuan tanya ke ibunya biasanya, ya, ibu kenapa nama saya kok Aisyah, ya. Umi kenapa nama saya kok Fatimah, ya. Umi, ya, mama kenapa nama saya kok Aminah, dan yang lain sebagainya. Maka biasanya itulah yang pertanyaan ya ditanyakan oleh seorang buah hati tatkala mereka menginjak umur 7 tahun. Walimada ikhtarta hadzal ism, atau pertanyaan yang lain, kenapa kok pilih nama ini, kenapa enggak nama lain gitu. Kenapa kok pilih nama Abdullah? Kenapa kok pilih nama Abdurrahman? Padahal kan nama banyak tuh. Kenapa pilih Ahmad? Kenapa pilih Muhammad? Kenapa pilih Aisyah? Kenapa pilih buat saya itu Fatimah dan yang lain sebagainya? Ya, maka ini biasanya yang ditanyakan oleh seorang anak kepada orang tuanya tatkala mereka sudah mencapai umur 7 tahunan. Wa ma makna? Nah, ini juga pertanyaan yang selanjutnya, ya. Artinya apa toh ya? Ya. Artinya apa Tommy? Ya. Memang Aisyah itu artinya apa toh, Ma? Ya. Abah memang nama misalnya nama Ahmad artinya apa toh? Kok nama saya seperti ini? Itu biasanya ditanyakan oleh seorang anak, ya. Kemudian hina idin yaqa'ul abu fi ghamratis surur in kana ahsanal ikhtiyar. Ketika itu seorang ayah akan bunga itu akan sangat gembira, sangat senang. Kapan? Kalau ayahnya atau ibunya atau orang tuanya gitu ya, atau keduanya sudah tepat ketika memberikan nama kepada anaknya. Maksudnya apa? Nama yang dipilihkan ternyata nama yang indah, nama yang dipilihkan ternyata nama yang bagus, nama yang dipilihkan ternyata nama-nama orang saleh, namanya para nabi, namanya para ulama. Ya. Misalnya ditanya, ayah, nama saya kok, kenapa sih nama saya Abdullah gitu? Kenapa nggak yang lain, kan masih banyak pilihan nama. Abdullah kan banyak tuh, umum gitu ya. Sudah banyak sekali, sudah sangat familiar ya. Sudah sangat banyak orang yang bernama Abdullah. Kenapa saya kok namanya Abdullah? Misalnya seorang anak bertanya kepada ayahnya seperti itu. Maka sang ayah dengan senang hati, dengan percaya diri ya, dia akan menjawab, nak, nama Abdullah adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku memberi nama engkau wahai ananda dengan nama Abdullah agar engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuf ya, lihat. Anak yang mendapatkan jawaban dari ayahnya seperti ini tentu sangat gembira sangat. Ya Allah. Ya. Maka anak itu nanti akan menjawab, amin ya Allah, semoga Allah akan mencintaiku. Siapa yang tidak senang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak pingin ya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya pingin ya. Bahkan sebagaimana yang cerita disebutkan di hadis tentang perang Khaybar, ketika Nabi SAW menyatakan
besok bendera perang ini yang akan menjadi komandan perang ini akan aku berikan kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka semua para sahabat itu semuanya berharap untuk mendapatkan jabatan komandan perang untuk penaklukan kota Khaybar. Saking apa ya? Saking semuanya pingin untuk mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari Rasulullah SAW. Maka seorang anak tadi, kalau dikatakan seperti itu oleh orang tuanya, kira-kira anaknya tadi senang atau sedih? Ketika orang tuanya ngomong, "Nak, saya kasih kamu nama Abdullah agar engkau dicintai oleh Allah, karena nama tersebut adalah nama yang paling dicintai oleh Allah." Kira-kira anaknya tadi senang atau sedih? Gembira atau marah? Ya. Maka tentu insya Allah ya, 90% anak tadi akan menjadi anak yang gembira, merasa dimuliakan, merasa dihargai, merasa dihormati oleh kedua orang tuanya, gara-gara orang tuanya telah memberikan nama yang paling indah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Atau misalnya dikasih nama yang lain, misalnya dikasih nama Muhammad. Ayah, kenapa sih nama saya Muhammad? Nah, Muhammad adalah nama seorang nabi. Bukan hanya seorang nabi, beliau adalah orang yang paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi ini. Nah, anak ketika diberikan jawaban seperti itu oleh orang tuanya, maka tentu dia akan merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira atas jawaban yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. Misalnya anaknya adalah seorang putri, ketika bertanya, "Umi, ya, kenapa sih nama saya ini Fatimah?" misalnya. Padahal Fatimah kan banyak sekali ya. Banyak sekali yang bernama Fatimah. Kenapa sih nama saya Fatimah? Maka uminya atau orang tuanya bisa menjawab, Fatimah itu adalah nama dari putrinya Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau adalah ibu dari Hasan dan Husain. Dan beliau adalah istri dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan keberadaan Fatimah yang dikelilingi dengan orang-orang yang soleh, dan beliau adalah wanita yang salihah pula, maka seorang anak tentu sangat gembira mendengar hal tersebut. Ya, tentu siapa yang tidak mengidam-idamkan untuk dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, punya orang tua yang seorang nabi, punya suami yang seorang yang mulia, punya anak-anak yang sangat orang-orang soleh dan mulia, yang sudah dijamin oleh untuk menjadi penghuni surga ya Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak gembira? Seperti itu. Lain halnya ketika dia dikasih nama dengan nama yang buruk oleh orang tuanya. Au yaqa'u fi waratatin amama ibnihil qasir an sinnil buluk fatan kashifa dhahalatul ab wa sukhfu aqlih fa aka'annal aba min awwali marahili tarbiyatihi libnihi yulbisuhu libasan ajnabiyan anhu wa yad'uhu fi wi'ain la yulaimuhu wa hadan hirafun an sabilil huda war rasyad wa sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Al hadits. Lain halnya kalau seorang ayah itu ternyata memberikan nama untuk anaknya tadi dengan nama yang buruk. Kasih nama Abu Jahal, wal'iyadzubillah. Dikasih nama Fir'aun, dikasih nama orang-orang Nasrani ya, nama orang fasik dan yang lain sebagainya. Maka ketika anaknya tadi tanya, "Ya,
wah, nama saya kok Fir'aun misalnya, waliyadzubillah misalnya. Ya, ayah, mah, nama saya kok Abu Jahal ya. Nama saya kok seperti nama-nama orang Nasrani, nama-nama saya kok seperti orang Yahudi, nama saya kok seperti orang-orang bejat itu sih mah. Maka bagaimana si orang tua akan menjawab? Dengan jawaban apa kira-kira? Maka tatkala itu orang tua akan fi waratatin, dalam kebingungan. Bingung dia mau jawab, dia gelisah. Rasanya sempit, ya apa mau menjawab anaknya ini? Ya. Mau dijawab apa pertanyaan dari anaknya ini? Ya. Fatan kasyif dohalatul ab, maka kebodohan sang ayah akan tampak. Kelihatan bodohnya ayahnya, kelihatan bodohnya orang tuanya, kelihatan dangkalnya pikirannya orang tua pada saat itu, kelihatan. Wasuhu aklihi, ya. Dan kelihatan pula kurangnya akal dari orang tuanya saat itu, sampai-sampai memberikan nama anaknya dengan nama-nama yang buruk, dengan nama-nama orang yang apa itu namanya, orang-orang yang jelek. Jelek maksudnya jelek akhlaknya, fusak ya, orang-orang fasik, atau bahkan orang-orang kafir. Ya, ya. Mungkin karena dia mengidolakan pemain bola, mengidolakan pembalap, atau mengidolakan pemain olahraga atau apa yang lainnya ya, pemain basket atau yang lain sebagainya, atau petinju, pegulat dan yang lain sebagainya ya. Sehingga saking demennya orang tuanya tadi dengan nama-nama orang kafir tadi, diambillah namanya, dijadikan sebagai nama anaknya. Ketika ditanya sama orang tuanya, anaknya, ayah kok nama saya seperti ini, Fulan, nama orang kafir misalnya. Orang tuanya kan bingung, gelisah, dia mau jawab apa? Masa mau jawab itu namanya orang kafir itu loh nak, ya, pemain bola kafir itu loh nak misalnya, atau nama pemain ini atau pembalap kafir itu loh nak. Lah, lalu apa yang kira-kira dipikirkan oleh sang anak tadi? Apakah orang tuanya itu menginginkan agar anaknya tadi menjadi kafir seperti ya pemain-pemain tadi, ya, seperti orang-orang kafir tadi? Apakah seperti itu yang diinginkan? Ya. Ataukah hanya sekedar menginginkan agar anaknya itu menjadi anak yang terkenal layaknya orang kafir ya. Padahal orang yang terkenal itu banyak fitnahnya, fitnahnya lebih besar daripada yang tidak dikenal ya. Maka ya perlu dihati-hati ya. Faka'annal ab min awwali marahili tarbiyatihi libni yulbisuhu libasan ajnabiyan anhu. Maka ketika seorang anak diberikan, atau seorang ayah memberikan nama anaknya dengan nama orang kafir misalnya, nama orang-orang barat ya, yang rata-rata kafir, meskipun dia yang masuk Islam juga banyak, tapi rata-rata ya secara umum adalah nama-nama orang kafir ya. Maka ketika orang tua itu memilih nama dengan nama anaknya dengan nama orang kafir, misalnya Kristen, misalnya Kristen, jelas ini orang Kristen jelas ya, anaknya yang muslim dikasih nama Kristen misalnya nih, misalnya ya, maka orang tuanya itu dari awal mendidik anaknya tadi, dia sudah ngasih pakaian anaknya itu pakaian orang asing, pakaian agama asing kepada anaknya. Lalu pakaiannya sebelah mana? Ya dari nama orang kafir yang dia berikan kepada anaknya tadi ya, seperti itu. Wa yad'uhu fi wila'in la yulaimuhu, dan juga seakan-akan si orang tua ketika memberi nama anaknya yang seharusnya dia didik sebagai seorang muslim sejati ya, yang kenal sama Robnya, yang kenal sama nabinya ya, ternyata malah dia kasih pakaian orang asing, dikasih nama Kristen misalnya ya. Kemudian dia apa itu namanya seakan-akan dia letakkan anaknya bukan pada tempatnya yang harusnya dia tempatkan dengan komunitas muslim ya, dengan orang-orang Islam, dengan nama-nama yang islami, tapi ternyata dia berikan nama dengan nama-nama orang kafir ya. Ya, padahal itu bukan
kaum mereka, padahal mereka bukan golongan dia. Kok bisa seperti ini? Wahada inhiraf, kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, ini adalah penyimpangan. Ini adalah bentuk kesesatan, bentuk penyelewengan, penyimpangan dari jalan yang ditunjukkan, dari petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang anak itu dilahirkan ya kecuali anak tadi dilahirkan di atas kefitrahan. Fitrahnya seorang itu apa? Mengenal Allah ya. Mengenal Allah sebagai Rabbnya. Islam adalah agama fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang menjadikan anak tadi Yahudi, au yunasiranihi, atau orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Nasrani, au yumajisanihi, atau orang tuanya lah yang menjadikan anak tadi menjadi seorang yang Majusi. Majusi adalah penyembah api, para penyembah api. Maka ayahanda, ibunda yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, perhatikan dalam memberikan nama kepada anaknya. Jangan sampai memberikan nama anaknya dengan nama-nama orang kafir ya, orang Nasrani atau Yahudi atau dari agama-agama yang lain. Ya, kenapa? Karena sebagaimana yang pertama ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini haram hukumnya. Ya, karena itu identitas kaum lain, identitas agama lain, jangan dipakai sebagai nama di anak-anak kaum muslimin. Yang kedua, itu bisa membuat anak tadi terbimbing untuk mengikuti nama yang diberikan oleh orang tuanya tadi. Kalau seorang anak muslim diberikan nama dengan nama yang tadi misalnya Kristen atau nama-nama dari Buddha atau Hindu atau yang lain sebagainya, maka otomatis dia akan terinspirasi untuk mencocoki dengan namanya tadi, sebagaimana yang kita jelaskan dari pertemuan kita sebelumnya. Baik. Wabil jumlah, fal ismu huwal wi'a'ul ladzi yastakirru fi mashmulihil maulud. فإذا استكملت اسمه الثلاثي مثلا حصل لك التصور الأول عنه وتسابقت إلى ذهنك دلالات هذه الأسماء لتكييف هذه الإنسان وتقويمه. Wabil jumlah, secara umum dikatakan bahwasannya nama itu adalah seakan-akan wadah yang dimana anak itu berada di dalamnya. Maka apabila engkau sudah mengetahui nama seseorang secara lengkap, ya, ismuhu sulasi, ya, namanya secara lengkap, maka kamu akan tergambarkan siapa sih si anak ini tadi, seperti apa, itu akan tergambarkan dari ketika engkau mengetahui namanya secara lengkap. Kenapa? Karena kalau ketika engkau mengetahui nama lengkap seseorang, kalau di Arab Saudi ismuhu sulasi itu nama anak, nama bapak, nama kakek gitu ya. Ada nama bapak, nama kakek, atau nama marga gitu ya, kalau di Arab Saudi atau di Mesir sana. Kalau di Indonesia tidak seperti itu, nama lengkapnya aja sudah 3, bertambah lagi nama orang tuanya 2, tambah lagi nama kakeknya bisa 10 gitu ya. 3 atau 4 ya 10 jadinya. Nah, seperti itu. Kalau di Arab Saudi biasanya satu kata nama anak, satu kata nama kedua adalah nama ayahnya, nama ketiga adalah nama kakeknya. Ya, apapun itu, ketika engkau mendapati atau bisa mengetahui nama seseorang dengan lengkap, maka engkau akan tergambarkan. Karena dengan mengetahui nama lengkapnya atau nama orang plus orang tuanya atau plus kakeknya, maka engkau bisa mengetahui ya dalalat ya al-asma. Nama itu akan membawa petunjuk bagimu. Contohnya misalnya kalau dari namanya bagus-bagus nih, Muhammad bin misalnya bin Abdullah bin
Muhammad ya, Muhammad bin Ahmad bin Zakaria misalnya, oh ini berarti namanya orang-orang soleh, insya Allah keluarganya adalah keluarga yang islami, keluarganya adalah keluarga yang islami, keluarganya keluarga yang ngerti agama. Dari namanya saja kita tahu ini orang tua ngerti agama atau enggak, itu kita tahu. Dari mana? Dari nama anaknya, sekedar dari nama anaknya, sekedar dari nama anaknya. Namanya yang aneh-aneh kadang-kadang malah kelihatan kalau ini orang tuanya nggak ngerti agama nih. Nah, seperti itu. Wallah. Tapi apakah semuanya seperti itu? Enggak. Tidak mesti semuanya seperti itu, tapi rata-rata memang seperti itu. Rata-rata memang seperti itu. Wa idza kanat hadhihi min atharil ismi 'ala al-waladi wa walidihi fandur min wara'i hadha madza yalhaqul ummata min taqsifi hadhihi al-asma'il muharramah wa bi khasatin al-gharbiyyatu minha. Dan apabila efek dari satu nama dari nama orang tua, dari nama anak dan yang lain sebagainya, maka lihatlah resiko dibalik apabila nama itu dimiliki oleh banyak anak atau orang tua itu rata-rata memberi nama anaknya itu dengan nama-nama orang-orang kafir, dengan nama-nama yang asing, ya. Apalagi nama-namanya nama-nama orang barat yang rata-rata agamanya adalah Nasrani. Maka ini perlu diperhatikan. Kalau seandainya nama yang tersebar di suatu kampung itu nama-nama orang barat atau nama-nama orang Nasrani, maka ya harus dipahami bahwasannya ini ada kemerosotan dalam kampung tadi. Dari sisi apanya? Dari sisi agamanya. Lo kok bisa-bisanya orang muslim cinta atau ngefans gitu ya kalau bahasanya sekarang dengan orang-orang non muslim? Bagaimana bisa mereka memberikan wala ya, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir? Lo kok tahu dari mana kok bisa memberikan loyalitas kepada orang kafir? Lah anaknya dikasih nama dengan nama-nama orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu dan yang lain sebagainya. Maka orang muslim ya kasih nama anaknya dengan nama-nama orang muslim, dengan nama para nabi, dengan nama para rasul, dengan nama orang-orang soleh, dengan nama-nama para ulama, ya seperti itu. Bukan malah mencomot dari nama-nama orang kafir, ya. Bukan mencomot dari nama-nama orang dari agama lain. Kamu itu agamanya apa? Kamu cintanya sama siapa? Loyalitasmu itu kepada siapa? Lah itu bisa ditunjukkan salah satunya dalam memberikan nama kepada seorang anak. Lah kalau di suatu kampung generasi yang mudanya itu ternyata namanya itu nama-nama yang orang-orang kafir, maka harus waspada. Ini ada kemerosotan yang sangat harus diperbaiki ya. Karena kalau namanya seperti itu maka berarti kemerosotan agama sangat jauh dari agama orang tuanya. Falil ismi ta'sirun 'alal ummati fi sulukiha wa akhlaqiyatiha ala haddi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka pada nama itu punya pengaruh terhadap umat dari sisi akhlaknya ya, dari sisi akhlaknya, moralnya ya, budi pekertinya dan yang lain sebagainya ya. Maka dari nama saja itu bisa berpengaruh, sebagaimana satu nama bisa berpengaruh apalagi banyak nama gitu ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai' ya. Barang siapa, atau itu masuk dalam riwayat yang lain ya, barang siapa yang memberikan sunnah yang baik, memberikan teladan yang baik,
salah satunya adalah teladan dalam memberikan nama, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang dia mendapatkan pahala dari memberikan nama yang baik dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang menirunya nanti, dan tidak berkurang sedikit pun dari pahala tersebut. Sebaliknya, yang memberikan contoh atau sunnah sayyi'ah, teladan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa pula dari orang-orang yang meniru dia. Dari orang-orang yang meniru dia. Baik. Wa yu'ti ru'yatan wadhihatan wa yu'ti ru'yatan wadhihatan limada ta'siri tumujatil fiqriyati wal aqdiyati 'ala al-ummah wa inhisariha an akhlaqiyatiha wa adabiha. Dan yang seperti kita katakan tadi, ketika kalian dapati nama-nama anak-anak di zaman sekarang misalnya, waliyadzubillah, atau di daerah antum, kalian dapati nama anaknya itu diisi dengan nama-nama orang kafir, diisi dengan nama-nama para fusak, para fujar ya, atau dari orang-orang dari agama lain ya. Maka itu menandakan, itu sangat menandakan atau sangat menyatakan dengan pernyataan yang sangat jelas bahwasannya gelombang atau bahwasannya apa itu namanya pola pikir orang-orang kafir itu sudah sangat, atau apa itu namanya, gelombang serangan pemikiran ya, pola pikir yang ditanamkan atau racun-racun ya, syubhat-syubhat yang diberikan oleh orang-orang kafir tadi sudah sangat nampak memberikan pengaruh terhadap kaum muslimin ya. Ketika sampai seperti itu, maka ya kita sebagai seorang muslim harus waspada. Dakwah semakin digencarkan sehingga kaum muslimin yang lalai tersadarkan. Wan hisarihan akhlaknya, dan ini menunjukkan kemerosotan akhlak, kemerosotan akidah wal aqdiyah, tadi kemerosotan akidah juga, kemerosotan adab dan yang lain sebagainya. Wa madza min istila'il ajmati 'alaiha wa mudakhalati thaqafatil wafidati laha. Dan ini juga menunjukkan betapa besarnya apa itu pengaruh orang asing, pengaruh budaya asing, terutama orang-orang kufar, dan pengaruh dari agama-agama mereka. Maka seharusnya kaum muslimin mulai membentengi hal seperti ini dan apa itu namanya, gencar melawan provokasi atau melawan serangan-serangan akidah, pola pikir yang ditanamkan oleh orang-orang kufar. Dengan cara apa? Salah satunya adalah memberikan nama-nama yang baik, memberikan nama-nama yang islami kepada anak-anak kita. Wa madza min inqita'i hablil ittisal fi amudin nasabi 'inda naqsil yadi min as-sibghatil islamiyah al-asma' syar'iyyah. Dan bagaimana nantinya apabila tali hubungan itu putus dari nasab? Kenapa? Karena ternyata mereka keluar dari agama Islam. Karena orang yang sudah berbeda agama ya, anak sama orang tua misalnya beda agama, ya otomatis putus hubungan nasab. Sebagaimana ketika anaknya Nabi Nuh yang tidak mau beriman dengan apa yang risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluargamu, dia bukan lagi keluarga. Maka ini harus diperhatikan, dan ini merupakan musibah yang sangat besar
Karena musibah yang besar itu bukan ketika kecelakaan, bukan ketika tanganmu hilang, tanganmu patah, kakimu patah dan yang lain sebagainya. Tapi musibah yang sangat besar adalah apabila musibah itu menimpa agama seseorang, keluar dari agama Islam, murtad, atau menjadi ahli bid'ah, atau terkena syubhat dan yang lain sebagainya. Ini adalah musibah yang jauh lebih besar daripada musibah yang hanya menimpa pada badan kita dengan sakit atau yang lain sebagainya. Jauh lebih besar ya musibah-musibah yang seperti itu tadi. Summa huwa ba'da min alaimil ummatil summa huwa ba'du min alaimil ummati al-maghlubati bi'aqdatin an-naqsi wal istila'i 'alaiha idin nafsu muli'atun abadan bil iqtida'i bil mutaghallibi 'alaiha kal 'abdil mamluki ma'a sayyidihi. Kemudian ketika nama yang tersebar di antara kaum muslimin adalah nama-nama orang kafir ya. Ketika yang menyebar di antara kampung yang Islam ternyata nama-nama yang menjadi nama-nama generasi selanjutnya adalah nama-nama orang kufar. Ini juga menunjukkan suatu tanda bahwasannya umat Islam dalam kondisi kalah, dalam kondisi lemah. Dan yang dikhawatirkan lagi adalah ketika kondisi umat Islam itu seperti ini, maka biasanya kondisi umat yang lemah, kondisi umat yang kalah itu selalu ingin mengikuti umat yang kuat. Sebagaimana budak itu selalu mengikuti tuannya ya. Maka jangan heran pada saat zaman sekarang ini di mana kaum muslimin itu lemah, mereka ya sering mengikuti budaya orang-orang yang kuat. Mereka membanggakannya umat-umat yang kuat, membanggakan orang-orang Nasrani, membanggakan negara-negaranya orang Nasrani dan yang lain sebagainya. Kenapa? Ya karena kondisi kaum muslimin sedang lemah. Summa huwa aidan yadullu ala anna al-ummata mulaqqin habluha ala gharibiha wa anna laysa fiha rijalun yutfi'una jadwata ma ta'adhama fi sudurihim min sya'ni dhalika al-ghulbul fajir min sya'ni dhalika al-ghulbi al-fajir min sya'ni dhalika al-ghulbi al-fajir. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya umat itu ya mereka melemparkan kekuatannya gitu saja kepada orang lain. Tidak ada pemuda dari kalangan umat Islam yang ingin memadamkan kobaran api dari orang-orang barat tadi atau orang-orang kufar tadi. Tidak ada. Maka harus kaum muslimin ya tidak hanya memperhatikan diri mereka saja, namun juga memperhatikan generasi-generasi yang akan datang selanjutnya. Wa bina'an 'ala ma taqaddam sara husnul ikhtiyari lismil mauludi minal wajibati syar'iyyah. Maka atas dasar itu semuanya ya, atas dasar pentingnya yang kita sebutkan tadi ya, maka memilih nama yang baik, memilih nama yang indah bagi anak itu termasuk kewajiban syar'i, kewajiban kaum muslimin. Memberi nama yang baik, memberi nama yang indah, terlebih lagi memberikan nama-nama yang memberikan ciri khas ini anak orang muslim. Ini nanti adalah orang yang muslim. Ini adalah saya dengan nama ini membawa nama keislaman. Sehingga apa? Orang anak tadi terdorong hatinya untuk menjaga keislaman yang Allah SWT berikan dia sejak lahir. Ya. Dia akan terdorong untuk menjaga namanya dengan baik. Karena namanya memberikan identitas dia bahwasanya dia adalah seorang muslim, maka dia juga akan terdorong untuk menjaga keimanan yang ada pada dirinya.
Oleh karena itu kaum muslimin, ya, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hadir di hadapan kalian seorang anak, jika Allah berikan karunia seorang buah hati, berikanlah nama yang indah. Berikanlah dengan nama-nama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berikanlah nama-nama sebagaimana nama-namanya para nabi. Berikanlah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Minimalnya nama tadi adalah nama-nama yang mencirikan keislaman. Misalnya berbahasa Arab misalnya. Ya, misalnya berbahasa Arab. Loh kok bisa? Ya. Jangan khawatir kamu dibilang, oh, emangnya harus bahasa Arab? Emangnya harus ke Arab-Araban? Tidak harus memang. Namun karena Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab itu sebagai bahasanya Islam, memilih bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Qur'an, memilih bahasa Arab sebagai bahasanya hadis, memilih bahasa Arab sebagai bahasanya lisannya orang yang paling mulia yang menjejakkan kakinya di muka bumi ini, ya, maka jangan malu kalau dikatakan ke Arab-Araban. Jangan malu kalau dikatakan namanya emangnya harus bahasa Arab. Jangan malu untuk itu semuanya. Karena bahasa Arab Allah pilih sebagai bahasa yang paling mulia. Sebagai Allah pilih sebagai bahasa Al-Qur'an, kitab yang paling mulia. Allah pilih sebagai bahasa lisannya Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia. Maka jangan khawatir untuk itu semuanya. Karena ketika Allah mencintainya, maka semuanya akan mudah. Ketika Allah akan memuliakannya, semuanya tidak akan bisa ada yang merendahkannya. Ketika Allah memberikan dia kemudahan, Allah tidak akan menjadikan ada yang bisa menyulitkannya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menambahkan perbendaharaan ilmu kita, sehingga bisa membuahkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan bekal kita di kehidupan kelak, atau bisa mendakwakannya di generasi selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.